Apa semakan sama cerita? Oke, karena banyak yang request, aku bakal cerita tentang Junko Furuta. Junko Furuta lahir pada 18 Januari 1971. Ia adalah seorang siswa SMA biasa yang tinggal di Misato, Jepang bersama orang tua dan dua saudara laki-lakinya. Di sekolahnya, SMA Yashio Minami, Junko dikenal sebagai gadis baik-baik yang cantik dan aktif. Kecantikannya membuat banyak laki-laki suka padanya, salah satunya adalah Hiroshi Miyano. Bisa dibilang Hiroshi adalah seorang berandal dan tukang bully di sekolahnya. Dikatakan juga dia memiliki koneksi dengan Yakuza atau mafia Jepang. Tapi saat Hiroshi menyatakan perasaan ke Junko, Junko ini menolak. Hal ini pun membuat Hiroshi kesal. Tepat pada tanggal 25 November 1988, saat itu Junko baru saja pulang dari kerja sambilannya dengan menggunakan sepeda. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba seseorang menendang sepeda Junko dan ia terjatuh. Tak lama setelah itu, Junko bertemu dengan Hiroshi yang menawarkan untuk membantu mengantar Junko sampai ke rumah. Tapi sebelum ia sadari, Hiroshi dan 3 orang teman lainnya ini menculik Junko. Ini muka-muka penculiknya, guys. Awalnya Junko ini dibawa ke sebuah gudang dan diperkosa di sana. Namun setelah itu dipindahkan dan disekap di rumah orang tua Nobuharu. Katanya walaupun orang tuanya ini tahu tentang Junko, mereka tuh milih diem karena takut dengan Hiroshi yang punya koneksi dengan Yakuza. Di sanalah Junko disiksa dengan sangat kejam. Buat yang gak kuat boleh di skip aja ya. Dia dibiarkan telanjang selama disekap. Dikatakan ia juga diperkosa oleh 100 orang berbeda sebanyak hampir 500 kali. Berbagai benda asing dimasukkan ke kemaluannya, mulai dari gunting, botol, lampu, tusuk barbeque, besi, dan lain-lain. Mereka juga sering memukul Junko dan membakar bagian tubuhnya. Ia bahkan dipaksa makan kecoa hidup dan minum urinnya sendiri. Dia juga sempat dijadikan samsak tinju, disuruh tidur di luar saat musim dingin, dipukul dengan stick golf, tongkat besi, kelopak mata, dan kemaluannya dibakar dengan korek api. Salah satu putingnya dipotong dengan tang. Pokoknya bener-bener parah banget, guys. 1 bulan lebih disiksa. Junko bahkan memohon kepada para penculiknya untuk membunuhnya, tapi mereka nggak mengabulkannya. Sampai pada 4 Januari 1989, Junko disuruh bermain mahjong dengan penculiknya dan dia menang. Gak terima karena dikalahkan, Junko ini kembali dipukuli. Penyiksaan itu berlangsung selama 2 jam sampai akhirnya Junko meninggal di hari ke-44 dia disekap. Tubuh Junko yang sudah meninggal itu dimasukkan ke dalam drum minyak dan ditutup dengan semen lalu dibuang di salah satu lahan kosong di Tokyo. Lalu bagaimana polisi tahu tentang Junko? Jadi ternyata selain Junko ada wanita lain yang pernah menjadi korban pemerkosaan oleh grup Hiroshi juga. Wanita ini melapor ke polisi dan dari sanalah kasus Junko ini mulai terungkap. Keempat pelakunya pun ditangkap, tapi guys, sumpah ini aku baca kesel banget. Hukuman mereka tuh bener-bener ringan karena katanya mereka masih di bawah umur. Hiroshi dihukum 20 tahun penjara dan udah bebas tahun 2003. Nobuharu 5-9 tahun penjara. Yasushi 5-7 tahun penjara. Jo Kamisaku 5-10 tahun penjara. Jadi itu cerita tentang Junko Furuta. Kalau kalian kesel sama hukumannya, aku juga. Gimana menurut kalian? Komen ya.